Ya, Sudah nanti sampai lagi lah. ini sampai ke tes ASIRA ya. Ya, Oke. jadi saya di situ saya ketahui Dokter Ali. Nah, ini sekilas untuk saya memberikan ini untuk ya apa yang diceritakan Bu Mevi mengenai bagaimana dia mengetahui anaknya dan itu masih muter-muter ya. Ya, Nggak, masih muter-muter. ya kita tahu. Tapi paling sedikit ada yang dilakukan oleh Bu Mevi. Ya, jadi kita tahu ini urgent, nggak bisa terus didiem-diemin gitu loh. Dari sana saya sangat concern lihat usahanya Bu Mevi untuk ke sana kemari terapi. Nah, pada waktu saya seperti itu sebenarnya kita tuh awal-awal kan nggak tahu yang mana yang benar, yang mana nggak benar, pokoknya semua Ya, diikutin kan gitu ya. iya betul Bung. Itu semua orang tua pasti gitu. Nah, cuman saya ngomong kalau dokter gigi itu udah saya ya kalau untuk mungkin untuk orang tua yang lain, dokter gigi ini saya juga punya pengalaman. Anak saya mau saya bawa ke dokter gigi, tapi dokter giginya yang nggak mau. "Oh, enggak bisa anak ini, nggak bisa." Itu padahal dokter gigi keluarga yang kenal baik sama saya. Dia bilang, "Maaf saya nggak berani saya kalau saya harus memeriksa anakmu." Nah, saya juga punya pengalaman. Nah, dengan cara seperti itu saya juga nggak bisa maksakan dokternya untuk memeriksa dia. Tapi saya selalu bawa dia ke dokter gigi kalau saya ke dokter gigi. Jadi saya buat dia familiar dengan lingkungan tempat praktek dokter gigi, suara yang terdengar di dokter gigi kan pakai "nging" gitu kalau lagi ngebor apa gini. Nah, ini yang mau saya sharing sesudah saya ikut dokter Ali. Nah, saya nggak pernah nawarin dia, kok mau nggak periksa dokter gigi? Satu, dokternya aku udah nggak mau. Kedua, dianya sendiri dari dulu juga nolak. Dari yang nggak mau masuk ke dalam ruangan dokter gigi, dia maunya tunggu di ruang tunggu sampai akhirnya mau masuk ke dalam ruangan. Nah, ada satu hari itu anak saya setelah berdiri dari kursi pemeriksaan dokter gigi, dia yang duduk, langsung duduk. Saya nggak nyuruh loh. Terus dia ngomong, "Pokok periksa, gigi sakit." Loh, nah, jadi maksud saya tuh di sini saya cuma mau sharing mengenai ke dokter gigi. Kalau anak kita itu memang nggak akan pernah langsung siap seperti itu, tapi ibu bisa lakukan, bawa aja ke dokter gigi tiap kali kita ke dokter gigi. Jadi paling sedikit dia familiar dengan suasana dokter gigi. Nah, dia tahu yang diobok-obok giginya. Nah, kalau pada waktu pengertiannya dia bertambah, dia ngerti, waktu aku sakit gigi, saya pengen saya juga pengen diperiksa, dia akan duduk seperti di tempat kita duduk itu. Jadi dia duduk, dokter giginya mau nggak mau, waktu itu kan dia nggak mau periksa. Saya bilang, "Dia loh sudah duduk dok, diperiksa aja dilihat-lihat giginya." Pada waktu dia dilihat-lihat kok dia anaknya nggak apa-apa ya. Nah pada waktu itu dia berani dilihatin, dikorek-korek, oh kok juga diem ya. Terus dia mau lanjutin sampai akhirnya dia dibor sebentar. Karena memang ada yang lubang gitu. Nah ini sharing saya jangan memang saya ditolak seperti Bu Mevi, ditolak di mana-mana, nggak ada yang mau berani pegang anak kita. Kayaknya anak ini bisa meledak aja. Nah, tapi kita sebagai orang tua, eee, anulah, apa, konsisten lah, nanti pasti ada jalan. Walaupun awal-awal itu jalan nggak kelihatan kita melewati jalanan yang mulus gitu ya. Tapi kalau kita konsisten, paling sedikit apa yang kita lakukan itu memperkenalkan, akhirnya nanti kita ada jalan. Ada dokter gigi yang mau memeriksakan anak saya. Ya itu sharing saya mengenai dokter gigi. Oke, sekarang saya persilakan Ibu Ivon mungkin bisa sharing mengenai eh, bagaimana waktu pertama kali sadar anaknya bermasalah, setelah itu apa yang Ibu Ivon lakukan sampai ketemu apa dan terakhir mungkin protokolnya Dokter Senjaya. Oke, saya persilahkan Bu Ivon.
Baik, terima kasih Bu Mingfen untuk Ya. kesempatannya. Jadi kalau saya cerita sedikit tentang perjalanan saya dari mulai Dian lahir itu hampir sama dengan cerita tentang Nicholas. Jadi Dian itu juga lahir secara seksio cesaria dan pada hari ketiga, karena seksio biasanya kan ASI itu nggak langsung keluar ya Bu, jadi harus menunggu dan Dian diberikan susu formula pada saat itu. Nah, tetap saya berproses untuk memberikan ASI eksklusif dan ternyata pada saat itu baby Dian itu sama sekali nggak mau mengemut puting saya. Jadi kalau saya lihat dan saya tanya sama dokter anak, kenapa ya dok, kok Dian nggak mau menetek langsung ya dengan saya gitu. Terus dokternya bilang, ya memang kalau kebetulan Dian itu lahir di beratnya yang berat itu 2,56 kilo. Jadi agak di atas sedikit batas standarnya gitu. Jadi dokter anak bilang kepada saya, ya ibu memang kebetulan karena Dian agak kecil, jadi insting untuk menyusui itu nggak bisa langsung. Jadi memang harus banyak belajar. Nah, saya proses menyusui kepada Dian, tapi memang saya menemukan kesulitan. Jadi sama sekali saya nggak bisa memberikan ASI kepada Dian pada waktu itu. Nah, jadi dia diberikan susu formula. Nah, hampir sama juga dengan Niko, pada saat 2 minggu lebih, itu kolik yang ada. Karena memang susu formula itu yang membuat seperti itu, karena kan sistem pencernaan anak baby itu sangat-sangat sensitif. Jadi ASI yang paling, makanan yang paling baik untuk mereka. Dan ternyata susu formula yang membuat pencernaannya itu jadi nggak baik. Dian kolik. Nah, kalau tadi Niko koliknya kan di pagi hari. Kalau Dian koliknya di malam hari. Saya sampai begadang kurang lebih hampir 3 bulan itu koliknya. Dan Dian hanya bisa tidur baik itu harus digendong, dalam posisi digendong. Bagaimana capeknya ya ibu yang baru selesai melahirkan secara seksio, yang belum sehat, harus menggendong dan mengayun Dian. Karena saya baca kalau kolik itu agak lebih enak kondisinya kalau diayun atau digendong. Nah, akhirnya saya bawa Dian ke dokter spesialis anak. Nah, dokter spesialis anak sih nggak ada bilang apa-apa ya tentang Dian. Cukup cuma bilang, Bu, tolong susu formulanya diencerkan saja. Jangan dengan takaran yang sekarang. Diencerkan saja, setelah itu Ibu berikan minum lagi, seperti itu. Nah, tapi saya tetap berjuang untuk memberikan ASI. Tapi memang karena tadi posisinya sudah jadinya bingung puting, alhasil memang sama sekali saya gagal lah memberikan ASI. Jadi akhirnya ke susu formula. Tapi dengan bantuan dokter spesialis tadi, diberikan obat pencahar pencernaan kepada Dian, puji Tuhan, Dian sudah agak lebih baikan lah untuk koliknya. Itu sampai usia 2 tahun. Bukan 2 tahun, maaf. Kurang lebih sampai 2 bulan atau 3 bulan. Nah, setelah itu masalahnya nggak selesai sampai di situ, Bu. Ternyata, ya. Jadi kurang lebih setelah saya bawakan tadi ke dokter spesialis anak, koliknya sudah lebih baik, ya. Tetapi tidak kembung lagi. Jadi sudah lebih baik. Namun masalah tidak sampai di situ, Bu. Nah, saya menemukan lagi di BAB-nya Dian. Nah, di BAB yang kecil-kecil, hitam, dan sangat keras, seperti, maaf, kotoran kambing. Dan saya ceritakan pun kepada dokter spesialis anak, mereka hanya mengatakan, oh nggak apa-apa Bu, itu cuma hal yang biasa. Ibu coba encerkan aja lagi susunya, gitu. Ya, saya lakukan Bu, namanya juga ibu muda, saya masih belum paham ilmunya, saya kerjakan seperti apa yang diinstruksikan sama dokter tadi. Nah, akhirnya saya berikan, saya encerkan, ya lumayan sudah agak lebih baik lah untuk pencernaannya, tetapi tetap masih sulit untuk pup. Jadi Dian ini dari kecil
Dian ini dari kecil mempunyai riwayat yang sulit BAB. Jadi BAB-nya itu bisa sampai 2 hari, 3 hari, baru BAB. Nah, juga kemarin pernah juga itu Dian usia kurang lebih 8 bulan. 8 bulan itu seperti bentol-bentol merah-merah di seluruh wajahnya. Nah, jadi itu alergi parah menurut saya kemarin ya. Tapi saya sama sekali juga belum paham tentang alergi pada saat itu. Yang saya tahu kalau ada bintik-bintik merah, terus berair, itu alergi. Karena memang jujur saya juga penderita alergi, Bu Mingfe. Nah, seperti itu. Jadi saya pikir ya memang kalau Dian alergi ya pasti ada hubungannya dengan saya yang alergi. Nah, tapi saya belum paham dengan ilmu alergi yang sebenarnya. Nah, jadi saya bawa juga ke dokter, spesialis anak, hanya diberikan bedak ataupun salep, krim, mandi, supaya lebih mendingan itu alerginya. Nah, sama sekali nggak ada yang menjelaskan tentang bertanya apa yang dikonsumsi gitu, misalnya tentang susunya bagaimana gitu, nggak ada sama sekali yang menjelaskan ya Bu, karena mereka yang mengatakan oh ini nggak apa-apa, ini alergi biasa. Nah, setelah itu sepanjang Dian usia dari 6 bulan sampai 1 tahun, 1,5 tahun, itu Dian nggak berhenti-henti untuk batuk pilek, Bu. Batuk pilek setiap bulan. Saya ingat setiap bulan saya harus bawa ke dokter spesialis anak untuk dinebul, untuk diuap, untuk meringankan gejala batuk pileknya. Saya tetap bertanya sama dokter, dok, ini kenapa ya? Kenapa saya setiap bulan ini harus nebul? Dian itu kenapa ya? Kok batuk pilek yang tiada henti? Saya bilang seperti itu sama dokternya. Oh enggak, biasa sih Bu, lingkungan atau faktor cuaca. Atau memang Dian ini punya riwayat ISPA, dia bilang gitu. Istilahnya ISPA. ISPA itu batuk pilek yang cukup berat dan memang harus dilakukan dengan nebul. Jadi tidak ada penjelasan yang benar-benar membuat saya itu paham begitu kenapa kondisi anak saya seperti itu. Nah, akhirnya berjalan waktu Dian sampai umur 2 tahun di situ sama sekali belum ngomong ya Bu. Nah, belum ngomong. Saya diingetin karena memang pada saat itu saya juga ibu bekerja yang pergi pagi pulang malam, yang kurang bisa melihatlah untuk perkembangan Dian. Di sana Dian waktu itu sih masih agak tantrum, nangis-nangis, tapi belum kelihatan karena masih usia 1 tahun. Kalau dari sisi perkembangannya, dari mulai duduk, berdiri, Dian itu normal sampai dengan 1 tahun. 1 tahun dia berjalan baik. Jadi nggak ada yang delay ataupun gangguan. Namun dia tidak merangkak. Jadi merangkak itu seperti tidak ada lah sama Dian, dilalui. Padahal kan merangkak itu bagi saya itu sebenarnya harusnya ada ya, masuk ke dalam refleks primitif. Itu nggak ada. Nah, pada saat umur 1,5 tahun, saya masih sibuk dengan bekerja dan bahkan saya agak denial. Ada yang keluarga saya, adik ipar saya, ibu mertua saya bilang, ayo coba lihat Dian. Sepertinya Dian ini agak berbeda. Saya dibilang seperti itu, tapi mereka nggak menjelaskan berbedanya di mana. Tapi saya masih denial Bu, karena saya tetap sibuk bekerja. Nggak sempat untuk memperhatikan tumbuh kembang Dian, karena kan malam udah tidur Bu. Saya sampai di rumah saja udah malam, dia udah tidur, besok paginya saya udah berangkat bekerja gitu. Karena kebetulan saya bekerja di sebuah bank X. Di perbankan itu kan dari pagi sampai malam, itu lembur habis-habisan. Nah, saya lihat Dian berbeda itu di usia 2 tahun. Nah, 2 tahun sama sekali belum ngomong. Saya kembali lagi diingatkan oleh pihak keluarga, ayo lihat itu ada Dian yang agak berbeda, lain loh Dian itu. Setiap dipanggil dia nggak pernah mau menoleh, dia kayak nggak tahu kalau namanya Dian. Nah,
ayo coba dicek gitu. Nah akhirnya saya berusaha untuk mencek di 2 tahun. Saya komunikasi sama papanya, saya bilang sama papanya, yuk kita coba cek, kita periksa Dian. Nah, sebelumnya sih memang kami sudah pernah memeriksakan Dian ke dokter tumbuh kembang ya, dokter tumbuh kembang anak pada saat imunisasi itu di usia Dian 1,5 tahun. Saya tanyakan juga ke dokter spesialis itu, dok, boleh coba cek nggak anak saya ini kok belum ngomong ya 1,5 tahun. Dicek hanya 5 menit, dilihat Dian dipanggil, halo Dian, lihat ini sama dokternya. Cuma 5 menit, dokternya langsung bilang, oh Bu, ini hanya anaknya ADHD. Itu dokter spesialis tumbuh kembang anak yang bilang yang pertama, ADHD. ADHD itu apa ya dok? Saya kurang mengerti, saya kurang paham. Oh ADHD itu anak yang kurang punya atensinya sangat minim Bu. Nanti Ibu tinggal terapi aja.